balik kesunyian kamar, pikiran terasa bising. Tumpukan tugas menatap tanpa suara, seolah mengingatkan bahwa waktu terus berjalan. Setiap kata yang ditulis terasa berat, setiap kesalahan kecil membuat segalanya tampak salah. Di antara kertas yang diremukkan dan nafas yang mulai tak teratur, ada perjuangan yang tak terlihat, hingga ketika kepala mulai penuh dan hati mulai lelah, suara dari luar kembali mengetuk, seolah mengingatkan bahwa tuntutan akan selalu datang, dan dunia tak pernah benar-benar berhenti menagih langkah. Halo, di mana kamu sekarang nih? Lagi belajar nggak? Janganlah santai terus. Udah semester berapa kamu sekarang? Itu si Rara, udah kerja dia dari bulan kemarin. Udah nerima gaji, udah ngasih orang tuanya dia. Kamu kapan, hah? Skripsi itu bukan cicilan motor ya? Nyicil. Udah berapa lama kamu bilang lagi dikerjain? Mama ini capek ya nunggu kamu wisuda. Katanya tahun ini. Mana sampai sekarang belum ada kamu wisuda kan? Mama ini malu loh ditanya-tanya sama tetangga kapan kamu kerja, kapan kamu wisuda. Iya kan lagi usaha. Usaha. Selalu kamu bilang usaha. Dari dulu ngomongnya juga gitu. Hah? Meski segala upaya yang dijalani sudah maksimal, namun tuntutan dari luar seolah tak pernah berhenti. Langkah dan energi sudah dikerahkan, tapi harapan dan perbandingan tetap terus menempel, membuat setiap gerak terasa berat. Tugas ini nggak ada habis-habisnya ya, tapi kalau makin dikerjakan malah makin jadi tenang. Kayak beban itu makin berkurang. Tenang, aku malah kebalikannya. Tiap buka laptop tuh rasanya sakit banget. Kepala berat, dada sesak, apalagi kalau ingat omongan orang rumah. Semua orang tuh udah punya jalannya masing-masing, sedangkan aku masih di sini-sini aja. Mungkin kamu itu udah terlalu capek, tapi tenang kok, kita bisa kerjainnya bareng-bareng sama-sama. Bahira Nisa, kalian sadar gak sih kalau yang kalian alami itu sama-sama stres, tetapi bentuknya yang berbeda. Dan stres itu sebenarnya bukan musuh, tetapi dia merupakan sebuah reaksi tubuh ketika dihadapkan pada tuntutan yang lebih besar dari biasanya. Nah, jadi kalau stres itu bisa kamu kendalikan dengan baik seperti yang dialami oleh Nisa barusan, nah itu disebut dengan eustress atau stres positif, di mana dengan stres itu dia akan semakin fokus, termotivasi, dan juga bersemangat untuk mengerjakannya. Dan kalaupun adanya tekanan yang terus-menerus tanpa adanya jeda dan tanpa adanya ruang untuk bernapas, maka stres itu akan menimbulkan yang namanya distress atau stres negatif, di mana nantinya tubuh akan mengirimkan sinyal bahaya seperti yang Bahira alami, yaitu sakit kepala, sesak nafas, atau dadanya sesak, dan susah tidur. Sehingga kalau ini terjadi lebih lanjut, maka itu bisa memicu gangguan psikofisiologis. Berarti aku nggak lemah ya, tapi aku cuma capek. Iya Bahira, kadang tubuh cuma mau bilang istirahat sebentar, dan itu sebenarnya gak apa-apa, dan itu bukan berarti Bahira gagal, tetapi ya itu manusiawi. Udah ya, pelan-pelan aja, kita jalannya bareng-bareng. Kadang bukan siapa yang cepat, tapi siapa yang bertahan sampai akhir. Kadang hidup terasa sesak, seolah dunia menuntut kita untuk terus berlari tanpa henti. Tapi ternyata berhenti sejenak juga bagian dari perjalanan. Stres bukan tanda bahwa kita lemah, melainkan tanda bahwa kita sedang berusaha terlalu keras. Maka berilah sedikit jeda, bukan untuk menyerah, tapi untuk kembali mengenali arah.
Sebab kadang saat kita berhenti sejenak, justru di sanalah kita sadar bahwa jalan hidup tak selalu jelas. Ada masa ketika kita tak yakin mana langkah yang benar, tapi disitulah kita belajar untuk menertawakan hal-hal kecil, belajar untuk menerima hari yang tidak selalu baik, dan belajar melihat bahwa kebahagiaan bukan berarti bebas dari beban, melainkan mampu merasa ringan meski sedang memikirnya. Maka dari itu, di tengah segala tekanan dan tuntutan yang datang silih berganti, semoga kita tidak lupa untuk memeluk diri sendiri dengan lembut, menikmati langkah-langkah kecil yang menenangkan, membiarkan angin membawa segala penat, dan menertawakan hari dengan ringan. Karena mungkin di momen sederhana seperti inilah kita bisa benar-benar memahami bahwa kita masih di sini, masih berproses, dan masih punya harapan untuk hari esok.